teman-teman di DPMO dan di PPSU ini nanti akan ngumpulinnya ke PIC kabupaten gitu. Nanti PIC kabupaten yang merekap di Google Drive-nya. Boleh di next? Ini sudah ya. Oke. Ini review aja seperti yang sudah saya sampaikan tadi, gambaran umum tahapan kegiatannya. Nanti TOT ini kita sedang melaksanakan nanti akan kita laksanakan hari ini. Kemudian TOT ini sudah dilakukan kemarin oleh Pak Ikro ke teman-teman di NPMO, seperti staf di NPMO yang bertugas sebagai PIC. Kemudian hari ini adalah pelatihan enumerator. Nanti di Juli ini, 1 bulan Juli ini akan dilakukan proses pengambilan data sambil kita review nanti bertahap, misalnya seminggu sekali akan ada review gitu ya, setiap hari Jumat. Kemudian nanti di akhir akan ada review dan analisa oleh tim teknis dan juga tim Monef. Lanjut. Ya, ini MNI sistem data collection-nya saja. Boleh dilanjut aja, Mbak. Oke, ini sekilas saja boleh dilihat jadwal kegiatannya di awal Juli. Jadi untuk di Provinsi Sulawesi Selatan, ini sebentar. Provinsi Sulawesi Selatan nanti saya sebagai PIC-nya. Untuk Luwu Timur ini belum diupdate, sorry. Yang Luwu Timur nanti Mas Alif, yang Luwu Mbak Yolanda, terus yang Luwu Utara Mas Ade. Kemudian untuk Provinsi Gorontalo nanti ada Mbak Fatia. Oh, belum datang ya Gorontalo ya? Baru Sulsel aja ya? Oke, jadi untuk Sulsel PIC-nya saya, Luwu nanti Mbak Yolanda, Luwu Timur Mas Alif, sama Luwu Utara Mas Ade. Eh, lanjut lagi Mbak, udah habis ya? Oke. Eh, silakan Bapak Ibu untuk openingnya ini ada pertanyaan dulu, silakan dari teman-teman di sosial, silakan. Pak, buka sekarang Iya, dari Luwu Utara. ya, dengan pengumpulan data. Bapak, mohon maaf, suara background-nya masuk dan berisik, jadi kami tidak bisa mendengar suara Bapak dengan jelas. Halo. Ya, halo, terima kasih. Ya, pengambilan data fasilitas desa dan Halo Bapak, mohon maaf suaranya masih tidak jelas. Jadi suara background Bapak lebih keras daripada suara Bapak. Mungkin mikrofonnya bisa dideketin, Pak. Halo. Boleh? Masih belum kedengaran, Pak. Nah, ini Pak Ikro udah datang. Oke, ini udah ada Pak Ikro juga. Sudah ready Pak Ikro. Siap, makasih Mas. Sudah mengikuti tadi sejak awal. Siap. Siap.
Pak Ikro, mangga kalau sepertinya sudah bisa dilanjut ke Excel-nya, biar nanti langsung tergambar seperti apa data yang kita butuhkan gitu. Baik, baik, terima kasih Bapak Ibu. Indikatornya Adakah nggak yang usah mau bertanya di sini? Sambil saya siapkan Excel ya. Ya baik, mungkin kita lanjutkan saja. Ya, kita lanjutkan saja. Den, masuk Ci. Biar- Heh, ternyata masuk. Oke, suara saya dapat terdengar dengan jelas, Mas Irfan? Terdengar, Pak? Beneran ya, Pak ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Maskur dan teman-teman di Lutara. Oke, jadi seperti yang dijelaskan bahwa kita di akhir program ini akan mengumpulkan data-data yang nanti akan membantu Bapak Ibu di DPMO maupun PPSU dalam menyusun laporan akhir program, begitu ya. Di sini ada beberapa data yang kita prioritaskan dulu untuk dicari. Pertama adalah data kelompok ya. Masih di mute, Pak Ikro? Izin biar internet lancar, saya off kamera ya, teman-teman ya. Mohon maaf teman-teman host, saya tidak bisa sharing, mohon di enable ya. Oke, siap. Sebentar, Pak. Sudah bisa, Pak Ikro? Oke, sudah. Baik. Bapak Ibu, teman-teman di daerah, apa bisa dilihat apa yang saya share? Bisa, Pak. Siap, terima kasih. Jadi di form ini adalah form data kelompok ya. Jadi ini adalah data perkembangan usaha kelompok tani dari sisi usaha poktan atau usaha bersama yang dilakukan oleh kelompok ya. Saya rasa teman-teman fasilitator desa juga sudah familiar dengan ini. Hanya ada beberapa informasi tambahan yang kita gali di form ini. Ya, oke. Pertama, teman-teman fasilitator desa akan menerima nanti form ini, masing-masing satu desa, satu form. Di sini sudah tertera nama desa, nama kelompok, jenis komoditas, dan lainnya. Tinggal nanti ada beberapa yang perlu kita input. Kita laporkan di sini ya. Ini saya contohkan Luwu Utara, Kecamatan Malangke Barat, Desa Arusu. FD Arusu hadir di sini? Fasilitator Desa Arusu ikut bergabung kah? Hadir. Hadir. Terima kasih Mas Ilal ya. Siap. Oke. Jadi di sini Mas dan teman-teman yang lain ya. Pertama, kita melaporkan dari sisi Poktan adalah berapa jumlah anggota terbaru sesuai SK 2024 begitu ya, sesuai SK yang ada. Nah, di sini saya contohkan misalkan Hidup Makmur jumlah anggotanya ada 25 gitu ya, dari kelompok Hidup Makmur ada 25. Kemudian ada pertanyaan, apakah ada jumlah anggota yang tidak terdaftar di RITSI begitu ya? Misalkan yang tidak terdaftar dari Hidup Makmur sebetulnya 40 orang ya, ada 40 orang jadi tidak terdaftar 15 orang. Nah, di situ
silakan disebutkan berapa laki-laki, misalkan laki-laki 10, perempuannya 5, begitu ya. Kemudian di sini dari sisi usaha bersama selain Alsintan dan simpan pinjam, ya. Pertama ditanya, apakah kelompok memiliki usaha bersama selain Alsintan dan simpan pinjam, gitu ya. Jika ya, begitu ya. Jika tidak, tentu tidak. Nah, kalau tidak, ini pertanyaan tidak akan terjawab semuanya. Tapi kita berharap memang hasil pendampingan adanya kelompok yang memiliki usaha bersama, begitu ya. Oke. Jika dia ya, sejak tahun berapa? Misalkan dari pendampingan tahun 2020 dibentuk kelompok usaha bersama. Apa jenis usahanya? Ya. Di sini ada 3 macam jenis usaha. Yang pertama produksi. Produksi itu berarti menghasilkan hasil pertanian atau apa saja, tapi ini sifatnya segar. Ya, misalkan hasilnya adalah kalau petani budidaya pisang bersama, itu produksi pisang berarti ya. Atau budidaya ikan lele, itu berarti produksi ikan lele. Beda dengan membuat keripik. Nah, itu sudah masuk ke dalam pengolahan. Membuat makanan ringan, ya kue-kue. Nah, itu sudah masuk ke dalam pengolahan. Atau beda hasilnya dengan membeli saprotan kemudian dijual kembali. Ya, itu masuk dalam pemasaran. Atau membeli biji basah kakao, ya, kemudian dijual kembali. Itu masuk ke pemasaran, ya. Nah, ini saya contohkan misalkan menghasilkan biji basah begitu ya, biji basah kakao. Produksi ya, ini biji basah kakao. Berarti di sini kalau kita isi subsektornya adalah tanaman perkebunan, ya. Di sini detailnya adalah produksi biji basah kakao, ya. Kalau dia sudah fermentasi itu bisa masuk ke dalam pengolahan. Apakah Poktan memiliki izin usaha? Pertanyaan selanjutnya ya, dari dinas. Yang paling umum biasanya ada surat keterangan usaha dari kantor desa. Nah, ini silakan. Apakah kelompok memiliki itu atau tidak gitu ya. Jika ada, ya begitu ya. Dari mana yang mengeluarkan gitu ya. Tadi misalkan surat keterangan usaha dari desa. Silakan gitu ya. Atau lainnya. Jika lainnya nanti tinggal diisi penjelasannya seperti apa. Di sini misalkan lainnya adalah dari koperasi tertentu. Silakan. Misalkan ada surat keterangan usaha dari koperasi. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah memiliki izin lingkungan? Gitu ya. Setelah izin usaha, apakah memiliki izin lingkungan? Umumnya saya rasa tidak gitu ya. Tapi jika memang ada, silakan dilaporkan ya begitu ya. Nah, ini saya coba mencontohkan ya begitu, barangkali ada izin lingkungan yang dilakukan oleh Poktan ya. Apakah usaha saat ini masih berjalan? Misalkan masih berjalan begitu ya. Oke ya. Oke. Apakah melakukan pencatatan? Jika ya, nanti tolong pencatatannya dipoto untuk melengkapi laporan pengumpulan data ini ya. Kemudian jika masih berjalan berapa omset per tahunnya? Misalkan dari kolektif kelompok itu tadi omset per tahunnya 2 juta rupiah begitu ya. Kita tulis 2 juta. Oke. Berapa rata-rata pendapatan bersih? Nah, setelah dihitung adanya biaya ongkos dan lain-lainnya, dia memperoleh biaya bersih misalkan 1.500.000 gitu ya. Nah, kemudian jika masih berjalan ya tadi ya, kemana saja wilayah pemasarannya? Jadi biji basah kakao yang tadi diproduksi, kemana? Apakah ke kolektor yang di dalam desa?
gitu ya. Di sini ada pilihan di dalam desa, di dalam kecamatan, di dalam kabupaten. Misalkan pemasarannya di luar desa, tapi masih dalam satu kecamatan. Berarti dalam kecamatan. Atau dia sudah lintas kecamatan, di luar kecamatan. Nah, itu bisa dalam kabupaten. Ya. Contoh misalkan ada produksi tadi, biji kakao fermented gitu ya, yang sudah kering, dia dipasarkannya ke pengempul yang memang lokasinya di luar kecamatan. Nah, itu nanti bisa masuk ke dalam kabupaten. Nah, ini saya contohkan di dalam kabupaten, misalkan seperti itu ya. Berarti ini sudah di luar kecamatan. Nah itu pertanyaan terkait keberadaan usaha bersama yang ada di dalam kelompok. Jika tidak berjalan gitu ya, misalkan dia sudah punya usaha bersama dulu, contoh tadi ya, biji basah kelompok, atau biasanya umumnya KWT bikin keripik gitu ya, produk membuatan keripik ya, pengolahan. Jika tidak berjalan, gitu ya, apa alasannya? Apakah itu kurang modal, apa sulit pemasarannya, kurang komitmen anggota, atau masih belum baik pengelolaan, atau kurang kepercayaan di antara anggota. Nah, silakan. Nanti di sini adalah ada 3 alasan untuk yang tidak berjalan. Ada alasan utama, alasan lainnya, begitu ya, alasan tambahannya, begitu ya, alasan selanjutnya. Jadi silakan nanti jika memang alasannya lebih dari 1. Oke. Di sini ada pertanyaan atau saya lanjut dulu ya ke usaha simpan pinjam. Nanti biar pertanyaan sekaligus. Oke. Halo, maaf Bapak Ibu, kita lanjut dulu ya. Slide data usaha simpan pinjam. Ya. Apakah kelompok memiliki unit usaha simpan pinjam? Nah, itu. Jika ya, silakan dilaporkan ya, begitu ya. Atau jika tidak, karena memang belum memulai usaha simpan pinjam. Nah, usaha simpan pinjam kita sudah dorong sejak pertengahan tahun 2020, begitu ya. Mudah-mudahan di Sulawesi Selatan masih cukup banyak yang bertahan. Nah, setelah pertanyaan apakah melakukan simpan pinjam ya, atau memiliki unit simpan pinjam, sejak kapan dimulai? Gitu ya. Misalkan sejak tahun 2020. Apakah sudah berbadan hukum? Gitu ya. Pertanyaan selanjutnya. Umumnya simpan pinjam bisa berkembang. Halo, izin Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Iya, aku juga gelap ini, makanya mataku gini-gini. Ternyata beta lihat, lampu tidak ada di atas, makanya gelap. Baik, saya lanjutkan. Pertama, apakah kelompok simpan pinjam sudah memiliki badan hukum, begitu ya? Jika dia sudah berkembang menjadi koperasi, silakan ya, begitu ya. Kemudian, jika memiliki tadi ya usaha simpan pinjam, petani mana sajakah yang bisa mendapatkan pelayanan tersebut? Misalkan anggota saja, begitu ya? Atau mungkin di luar anggota boleh, gitu ya? Boleh meminjam atau boleh menyimpan. Nah, itu berarti dalam satu desa misalkan. Atau bisa lebih dari itu. Dari luar desa tapi dalam kecamatan. Nah, ini saya contohkan yang umumnya adalah dalam Poktan ya, karena anggota Poktan saja yang boleh mengakses simpan pinjam. Nah, apakah Poktan melakukan pencatatan usaha? Gitu ya, pertanyaan selanjutnya ya. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, apakah saat ini simpan pinjam masih berjalan? Gitu ya. Ada beberapa kasus di sini simpan pinjam yang berhenti. Contohnya dulu Poktan berkegiatan simpan pinjam untuk
realisasi Alsintan 70%, 30%. Setelah terrealisasi, kontribusi cukup 30%, Oktan atau anggota tidak kembali meneruskan simpan pinjamnya, sehingga tidak berjalan. Saldo di kas misalkan 0, begitu ya. Nah, itu contoh yang tidak berjalan. Tapi mudah-mudahan di Kabupaten Luwu Utara, Luwu Timur ataupun Luwu, gitu ya, banyak kelompok simpan pinjam yang masih berjalan. Nah, ini contoh misalkan masih berjalan, begitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya, berapa jumlah nasabah yang mempunyai simpanan sampai dengan 31 Mei? Nah, berapa jumlah anggota yang memiliki simpanan? Oke. Misalkan jumlah yang sudah menyimpan, gitu ya, ada 20, begitu ya, 20. Artinya jumlah orang yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan simpan pinjam. Berapa total saldo saat ini? Misalkan saldo saat ini sisa Rp500.000. Oke. Kemudian tadi jika masih berjalan, berapakah jumlah nasabah yang memiliki pinjaman? Ternyata saat ini ada 5 nasabah yang memiliki pinjaman. Oke. Berapa total saldo si pinjaman? Nah, pinjaman yang belum dikembalikan. Misalkan total saldo pinjaman belum dikembalikan ada Rp200.000. Begitu ya. Nah, itu adalah pertanyaan data-data yang kita ingin kumpulkan dari kegiatan simpan pinjam. Jika tidak berjalan, nah ini ada pertanyaan, jika tidak berjalan, apa alasannya? Ya. Seperti kegiatan usaha bersama, ada alasan utama, ada alasan selanjutnya, ada alasan lainnya yang bisa menjadi alasan kenapa usaha tersebut tidak berjalan, begitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan sedikit, Bapak Ibu ya, kita lanjut. Selanjutnya ada usaha Alsintan, usaha jasa Alsintan. Jadi bagi kelompok yang telah menerima Alsintan, memang diharapkan mereka memberi pelayanan jasa Alsintan, baik buat anggota ataupun di luar anggota. Ya. Nah, di sini pertanyaannya pertama, apakah Poktan memiliki aturan dalam penggunaan Alsintan, aturan tertulis, begitu ya. Misalkan ya, apakah seluruh anggota Poktan menggunakan? Ya, misalkan begitu. Atau jika ada kasus hanya sebagian atau hanya pengurusnya saja, itu berarti tidak semua anggota menggunakan Alsintan, gitu ya, yang diberikan RITSI khususnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Poktan memiliki usaha jasa Alsintan ke petani? Berarti di sini dia melayani dengan sistem, contoh sistem sewa, begitu ya. Misalkan ya, gitu ya. Sejak tahun berapa? Sejak tahun berapa melayani tadi? Memberi pelayanan jasa Alsintan kepada petani. Misalkan sejak tahun 2023. Apa saja alat yang disewakan? Nah, di lapangan saya temui banyak jenis ya. Ada kelompok yang menyewakan mesin pipil jagung, gitu ya. Kemudian alat perontok, kemudian mesin potong rumput, begitu ya. Atau di KWT juga saya temukan ada yang menyewakan karena dapatnya mesin parut, begitu ya. Kemudian blender, itu juga disewakan rupanya, ya. Nah, itu silakan ditulis saja di dalam Excel ini, apa saja. Selengkap mungkin, begitu ya. Kemudian jika ya atau melakukan usaha sewa jasa Alsintan, petani mana yang bisa mendapatkan pelayanan tersebut? Apakah hanya anggota
ya di dalam Poktan atau di luar anggota, ya Poktan di luar anggota dalam satu desa misalkan, atau bisa di luar desa dalam satu kecamatan, ya. Ini silakan. Pertanyaan selanjutnya, jika ya, apakah Poktan melakukan pencatatan usaha? Ya, jika ya, mohon dibantu di foto, nanti dilengkapi data ini dengan foto tadi, foto pencatatan usaha. Atau memang jika ada tapi sulit, kita jawab tetap iya, tapi nanti diusahakan fotonya ada, begitu ya. Gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah saat ini usaha masih berjalan? Usaha jasa sewa Sintan masih misalkan, karena masih banyak yang menyewa, atau bisa jadi tidak, karena Alsintannya sudah pada rusak, gitu ya, tidak mampu dirawat, begitu ya. Nah, itu boleh jadi tidak. Nah, ini contohnya sudah berjalan. Maka pertanyaan selanjutnya, berapa rata-rata omset per tahun? Misalkan dari sewa jasa Alsintan, kelompok mendapatkan 200.000 lah per tahun. Karena tidak banyak yang menyewa, misalkan seperti itu ya. Kemudian berapa pendapatan bersih? Begitu dihitung-hitung hampir tidak ada pengeluaran. Jadi bersih ya 200.000. Misalkan seperti itu. Nah, ini data-data yang kita ingin laporkan terkait usaha baik simpan pinjam, Alsintan maupun usaha lainnya yang ada di kelompok. Di sini pertanyaan, jika tidak berjalan, apa alasannya? Silakan nanti diisi alasannya seperti apa. Saya rasa Fasdes dan kelompok sudah sangat memahami perkembangan kelompoknya seperti apa, kendala-kendala terkait usaha juga sudah dipahami, dan alasan-alasannya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman di daerah, adakah yang ingin bertanya? Silakan kami buka sesi diskusi. Ya, ada Pak. Silakan, Pak Maskur. Ya, terkait dengan Baik, Pak. Silakan. terkait dengan ini Pak. Dengan pertama adalah usaha kelompok. Yang Usaha pertama kelompok, tadi baik. kan di situ pilihannya tidak ada jasa. Yang ada cuma pengolahan, kemudian produksi dan pemasaran. Ya, sementara di kondisi yang ada di Kabupaten Luhut Utara untuk kelompoknya ada usaha jasa yang di Usaha luar jasa dari, ya, Pak ya? ya di luar dari jasa Alsintan. Contoh Baik. penyewaan kursi dan tenda misalnya. Itu ada Pak di beberapa kelompok, dan kemudian penjualan, ya mungkin kalau penjualan tabung gas untuk bahan bakar, pengadaan irigasi, pompanisasi. Nah, itu salah satunya yang menjadi usaha-usaha di kelompok yang ada di Kabupaten Luhut Utara, Pak. Selain dari pengadaan jasa Alsintan. Nah, pilihannya kan saya lihat tadi cuma 3 yang di. Kemudian yang kedua, Pak, yang saya tanyakan, mungkin ini tambahan Pak, mungkin saran bahwa ketika ada yang form yang membutuhkan foto, maka tolong sebisanya bisa diberikan kolom Pak tersendiri. Ketika misalnya yang seperti disampaikan tadi Pak Ikra, terkait dengan pencatatan, apakah ada atau tidak butuh foto, maka walaupun kecil ketika misalnya dimasukkan di Excel kan nanti kan bisa diedit oleh tim pusat bahwa itu fotonya ada. Sehingga tidak lagi teman-teman FD itu melampirkan di tempat yang lain gitu. Tapi betul satu kesatuan di dalam form ini. Sehingga tidak menyusahkan teman-teman dalam proses penginputan, dan kemudian teman-teman NPMO juga tidak kelabakan dalam hal mencocokkan data dengan gambar. Mungkin itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saya jawab ya. Ini terima kasih Pak Maskur. Ada hal yang memang informasi bagus ya terkait jasa, begitu ya. Jadi di sini kalau tadi contoh adalah
jasa menyewakan alat-alat hajatan ya, kursi dan tenda segala macam begitu ya, Pak? Ya begitu Pak. Baik, baik. Nah, ini nanti coba kami cek gitu ya. Coba akan kami tambahkan, berarti di sini ada jasa. Terima kasih informasinya Pak Maskur. Nah, kemudian kalau tadi yang terkait gas bisa di dalam kategori pemasaran begitu ya. Berarti ini untuk kelompok ya. Untuk kelompok ya. Iya Pak. Siap. Oke. Mungkin itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, saya rasa untuk eviden tadi kita tidak perlu menambahkan kolom lagi begitu ya. Tidak masalah. Nanti akan terekap kita lihat di eviden itu nanti ada nama kelompok yang nama fast dash-nya. Penamaan evidennya yang paling penting nanti. Penamaan evidennya. Sehingga nanti pusat akan melihat dari situ saja. Tidak perlu kita masukkan atau berikan kolom dalam database gitu ya. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan Pak Maskur dan teman-teman? Dari Luwu barangkali atau dari Luwu tim, silakan. Atau dari teman-teman di NPMO ada yang mau disampaikan? Oke. Saya rasa form ini sebetulnya sangat mudah begitu ya. Sangat mudah dan kelompok tahu betul perkembangannya seperti apa ya, juga fasilitator desa. Nanti sangat mudah, silakan form ini diisi hasil diskusi dengan kelompok masing-masing seperti apa. Kita masih ada 3 form lagi. Nah, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan ke form berikutnya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, apa bisa dilihat form yang saya berikan ini, yang saya share? Pak Masur, apa bisa dilihat? Bisa Pak. Teman-teman di Luwu, Siap. bagaimana? Jelas Bisa ya, Mas Ikro. Mas Bang Adi ya. Baik, terima kasih Pak Aris. Iya, Siap. jelas. Oke, ini adalah data penerima manfaat tidak langsung yang kita mau tangkap dari hasil aktivitas kelompok. Baik dari segi kegiatan berbagi pengetahuan oleh kelompok, ya. Contoh pengetahuan dari sekolah lapang, atau berbagi pengetahuan pelatihan pengelolaan keuangan, ya. Atau berbagi layanan tadi ya. Ada kegiatan simpan pinjam yang boleh diakses di luar kelompok, ada juga misalkan kegiatan asintan yang boleh diakses di luar kelompok, ya. Nah, ini mungkin sebagai contoh ya. Saya minta bantu Pak Bang Adi Ramlan. Halo Bang Adi Ramlan? Iya, siap. Siap. Oke. Kita contohkan bagaimana mengisinya ya. Berarti ini kita isi kalau di Luwu Sulawesi Selatan gitu ya. Kabupaten Luwu. Kecamatannya apa, Bang? Walendrang Utara. Walendrang Utara. Oke. Walendrang Utara.
Desa Salulino. Salulino Mas Ikro. Salulino ya. Oke, Ya. Desa Salulino. Desa Salulino, Kecamatan Walendrang. Nanti untuk kode Poktan bisa kita lihat di daftar Poktan ya. Ini penting kode Poktan agar data ini bisa kita kaitkan antara file yang satu dengan file yang lainnya. Oke. Misalkan kode Poktannya 1235 ya. Oke. Nama Poktan. Nama Poktan salah satu contohnya Bang Adi. Tunas Harapan. Tunas Harapan ya. Oke, Tunas Harapan. Jenis komoditasnya apa? Padi. Padi. Baik. Oke. Nah, pertanyaan pertama adalah untuk kelompok. Apakah kelompok melakukan berbagi pengetahuan atau berbagi layanan seperti simpan pinjam dan asintan gitu ya? Misalkan kelompok Tunas Harapan pernah berbagi pengetahuan sekolah lapang dengan kelompok lain gitu ya. Atau setidaknya dengan anggota kelompok yang tidak terdaftar begitu ya. Kelompok Tunas Harapan berapa anggotanya Bang Adi? 25. Aslinya ada 25 atau lebih sebetulnya? Kalau yang di 25 memang. Yang di daftar RISI. Yang di Iya. lapangan Sama, 25. sama ya, tetap 25. Nah, ini apakah nanti misalkan Tunas Harapan ada berbagi pengetahuan? Ada berbagi pengetahuan Tunas Harapan ke kelompok lain di luar kelompok? Ada Pak, paling sering-sering terkait dengan membasmi hama dan penyakit, karena kan itu yang jadi persoalan kebanyakan petani di bawah Pak. Karena itu yang Wah, biasa itu mantap sekali. Berarti kita ada melakukan tadi ya, berbagi pengetahuan ya. Ini bisa kita iya gitu ya. Apakah ada anggota Poktan yang tidak terdaftar tadi? Tidak ada ya. Karena memang tidak ada anggotanya. Anggota yang di luar kelompok yang tidak terdaftar tidak ada. Nah, tadi ditanya pertanyaan berikutnya adalah kita laporkan. Tanaman pangan kami akan duduk Izin bisa saya bersama lanjutkan dulu ya. untuk berapa memang kebutuhan alat dan mesin pertanian di Desa Tarobo. Oke, baik. Bapak Ibu, kita lanjut ya. Tadi misalkan Tunas Harapan berbagi pengetahuan kepada kelompok lain. Contoh nama kelompoknya apa, Bang Adi? Kelompok lain itu? Si Pak Karajai. Pak Karajai, oke. Si Pak Karajai. Mohon maaf jika ada salah penulisan ya. Ya, Tapi ini boleh. sekedar contoh saja. Oke, sekedar contoh saja. Nah, kemudian tadi apa saja yang dibagi kepada kelompok Pak Karajai? Oke, tadi sekolah lapang, ya. Berarti kalau keuangan misalkan tidak, gitu ya. Asintan misalkan tidak. Simpan pinjam juga tidak, begitu ya. Pertanyaan selanjutnya, melalui apa atau jenis kegiatan apa yang digunakan untuk berbagi pengetahuan? Tadi misalkan sharing-sharing, ada pertemuan kecil-kecilan di lapangan gitu ya, atau di dalam sekretariat. Biasanya pertemuannya di mana Bang Adi? Sharing-sharing ilmu ini? Di pinggir sawah Pak Ikro. Di pinggir sawah begitu ya, pertemuan di pinggir sawah misalkan ya. Silakan ditulis. Selengkapnya juga silakan gitu ya, atau mau disingkat silakan. Biasanya kalau pertemuan ada kopi-kopi atau tidak Bang Adi? Biasanya bekal kopi-kopi lah. Nah, biasanya ada bekal kopi-kopi gitu ya. Siapa yang mengeluarkan kopi itu? Kelompok, masyarakat? Masing-masing Pak. Masing-masing. Nah, berarti ini ada swadaya di sini. Ada sumber dana apa yang digunakan? Jadi misalkan ada kopi-kopi di pertemuan itu,
walaupun bawa masing-masing. Nah, ini swadaya masyarakat, gitu ya. Nah, berapa biayanya? Nah, ini dikira-kira saja. Dikira-kira saja, misalnya ada 20 yang berkumpul, kopi-kopi dengan snack, anggaplah di total masing-masing Rp5.000, begitu ya. Kita tulis 100.000 rupiah, gitu ya. Kemudian di sini pertanyaannya, apa jenis komoditas kelompok tadi ya? Kelompok Pakarajai tadi. Gitu. Misalkan kelompoknya adalah padi juga, gitu ya. Pertemuannya di pinggir sawah. Apa jenis komoditasnya sama? Ah, sama. Karena jenis komoditasnya sama rupanya dengan kelompok tunas harapan ya. Tunas harapan ya, betul ya. Tunas harapan. Iya, betul, Pak. Kadang kita bisa jadi berbeda. Kelompok padi tunas harapan berbagi ilmu dengan kelompok KWT. KWT misalnya dia hortikultura, nah, itu bisa jadi. Berarti komoditasnya. Oke. Kemudian apakah desa Poktan non-Ritsi tersebut? Nah, namanya. Kalau Pakarajai dari desa sama, Salulino juga. Sama, Pak. Nah, berarti kita tulis Salulino. Salulino apakah desa yang sama dengan desa tadi, Poktan Tunas Harapan? Ya, begitu ya. Jadi bisa jadi dia adalah kelompok yang nanti berasal dari desa lain. Gitu ya. Berapa jumlah anggota Poktan tadi yang ikut berbagi? Misalkan dari Pakarajai itu ada ya kurang lebih 5 orang laki-laki. Ya, itu saja begitu ya yang sering berbagi pengetahuan. Nah, ini kita tulis. Berarti jumlahnya adalah 5. Tidak ada perempuan. Atau jika memang ada 5 laki-laki ditambah 10 orang petani perempuan, berarti di sini nanti menjadi totalnya 15, begitu ya. Gitu ya. Nah, selain Pakarajai misalkan ada lagi, begitu ya. Nah, ini saya contohkan misalkan kelompok Sumber Harum, begitu ya, nama kelompok lain. Apa yang dia dapat? Rupanya selain dia berbagi pengetahuan SL, Sumber Harum juga berbagi pengetahuan pengelolaan keuangan. Dan juga mengakses Alsintan yang ada di kelompok. Misalkan seperti itu ya. Tapi tidak mengakses simpan pinjam. Karena simpan pinjam rupanya hanya untuk kelompok Tunas Harapan saja. Ya. Bagaimana pertemuannya? Oh, mekanismenya pertemuan arisan misalkan. Atau ada transaksi sewa. Sewa Alsintan tadi ya. Sewa Alsintan. Oke. Kemudian sama seperti tadi. Di sini ada kopi-kopi juga, ya. Ada swadaya masyarakat, gitu ya. Nah, jumlahnya berapa? Misalkan jumlahnya 50.000. Atau dengan sewa tadi bisa ada 70.000 misalkan gitu ya. Ini bisa diperkirakan saja. Apa jenis komoditasnya? Misalkan Sumber Harum ini komoditasnya adalah jagung, ya. Jagung berarti dia berbeda dengan Tunas Harapan, ya, jenis komoditasnya. Kemudian apa nama desanya? Misalkan desanya ini dari tetangga Salulino, ya. Anggaplah desa Cicadas misalkan begitu ya. Nah, ini berarti berasal dari desa yang berbeda dengan desa Salulino, ya. Berapa yang menerima manfaat? Misalkan ada laki-lakinya 10, perempuannya 30 karena memang kelompok Sumber Harum cukup besar begitu ya. Nah, ini berarti ada 40. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, di form ini kita itu ingin melaporkan bahwa RITSI itu tidak hanya bermanfaat untuk kelompok RITSI saja, tapi ada manfaat kepada anggota kelompok di luar RITSI, ya, melalui tadi kegiatan berbagi ilmu, kemudian Ya, Bu.
Asintan, simpan pinjam. Kelompok mana saja yang mengakses? Nah, itu kelompoknya tadi. Ada kelompok Sumber Harum, ada kelompok Pakarajae, ya. Kemudian berapa jumlahnya? Sekian jumlahnya. Di sini ada 55. Komoditasnya bagaimana? Apakah sama dengan komoditas yang ada di RITSI? Kemudian desanya apakah sama? Gitu ya. Berapa jumlah laki, jumlah perempuan? Nah, ini data yang mau kita capture dari lapangan. Di form ini ada yang mau bertanya, barangkali dari Bang Adi, ada yang mau ditanyakan? Siap Pak, jelas. Teman-teman, jelas ya? Iya. Dari teman-teman di Lutim, di Lutra, Pak Masgur, bagaimana? Ya, halo. Bagaimana Pak? Sudah jelas apa yang disampaikan tadi? Kalau terkait dengan prasarana, Pak, atau tidak masuk infrastruktur, Contohnya? infrastruktur sederhana. Baik. Walaupun itu kan secara kemarin pada saat kita mengajukan itu kan harus mengajukan satu nama kelompok untuk pengajuan infrastruktur, walaupun itu pemampatannya untuk semua kelompok. Baik. Terima kasih Pak Masgur. Ya, Pak. Nah, untuk infrastruktur sederhana, kita nanti ada form ya. Kalau begitu, kita lanjut saja ke form berikutnya, gitu ya. Nanti kita akan juga ada form terkait data penerima manfaat tidak langsung dari kegiatan tadi, mengakses infrastruktur sederhana. Tapi sebelum ke sana, ada satu form dulu yang mau saya tampilkan, ya, itu mirip-mirip dengan ini. Kalau ini berasal dari kegiatan kelompok, yang berikutnya adalah penerima manfaat di luar kelompok yang berasal dari kegiatan PPL, kegiatan penyuluh. Jadi nanti teman-teman fasilitator desa silakan berdiskusi dengan penyuluhnya. Sebentar, saya share dulu. Oke, baik, bisa dilihat. Bisa dilihat di sini, teman-teman? Apa yang saya share? Bisa. Siap. Ya. Dari Luhut Timur bagaimana? Bisa melihat? Bisa, siap Pak, dilihat Pak. Terima kasih Pak. Dari teman-teman FD, Pak Erwin, Bang Erwin, hadir di sini? Siap Pak, dilihat Pak. Terima kasih Bang Erwin. Kalau gitu bisa kita contohkan nih, bisa dibantu ya Bang Erwin ya, kita contohkan. Kalau tadi adalah penerima manfaat dari aktivitas Poktan, sekarang penerima manfaat dari aktivitasnya penyuluh. Jadi nanti Bang Erwin dan teman-teman fasilitator desa silakan berdiskusi dengan penyuluh. Ya, misalkan Bang Erwin desanya apa? Boleh tahu? Desa Tarengge Pak. Desa Tarengge ya. Berarti di sini kita isi provinsinya Sulawesi Selatan, Kabupaten Lutim. Kecamatannya apa Tarengge itu? Kecamatan Wotu Pak. Kecamatan Wotu ya. Kecamatan Wotu, Desa Tarengge. Oke, ini nanti nama penyuluhnya silakan diisi. Siapa nama penyuluhnya, Bang Erwin? Di Tarengge. Ibu Kusna Dewi. Bu siapa? Kusna Dewi. Kusna Dewi. Ya. Oke, Bu Kusna Dewi, nanti jangan lupa diisi NIK-nya. Silakan tanya beliau begitu ya. NIK mohon dibantu dipastikan betul. Ada 16 digit begitu ya. Di sini seringkali kita menulis harus dalam teks ya. Jadi beri tanda petik di awal. Nah, ini Bu Kusna Dewi, perempuan ya? Ya.
Kemudian nanti jangan lupa diisinya beliau berapa begitu ya, misalkan usia 35 gitu ya. Kemudian apakah penyuluh melakukan, nah pertanyaan selanjutnya, apakah penyuluh berbagi transfer ilmu ya, sekolah lapang, kemudian pengelolaan keuangan, misalkan, atau mensosialisasikan pemanfaatan layanan Asintan di kelompok yang ada di Tarengge, atau mensosialisasikan pemanfaatan layanan simpan pinjam kelompok yang ada di Tarengge, gitu ya. Nanti ini kita tanyakan saja kepada penyuluh. Nah, ini kita contohkan, misalkan penyuluh melakukan berbagi pengetahuan sekolah lapang, begitu ya. Iya, yang ada nggak? Berapa? Yang eksternal itu dari kirim dari Abi atau Oke, baik, bisa saya teruskan ya. Saya teruskan ya. Nah, di sini nanti misalkan penyuluh memberikan berbagi ilmu kepada kelompok ya. Melalui kegiatan apa gitu ya? Sama, melalui kegiatan pertemuan misalkan di lapangan kah, di sawah kah, atau di mana begitu ya. Sumber dana tadi misalkan ada dana swadaya masyarakat yang dikeluarkan. Ada 50.000 lah kurang lebih untuk dalam membeli kopi-kopi, snack dan lainnya gitu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan, apakah ada anggota Puktan yang tidak terdaftar di RICI menerima manfaat? Misalkan salah satu kelompok aslinya 40 tadi ya, yang terdaftar 25, tapi sisanya tetap mendapat berbagi ilmu. Itu ya, begitu ya. Nah, setelah itu barulah ke pertanyaan kelompok tadi. Nama kelompok di luar RICI yang mendapat manfaat tadi dari aktivitas berbagi ilmu oleh PPL. Ya, misalkan di Desa Tarengge, Bu Kusnadi tadi berbagi ilmu kepada kelompok lain. Di Tarengge ada berapa kelompok, Bang Erwin? 12, Pak. 12 kelompok. Ya. Oke. Berarti 7 masuk ke RICI, 5 di luar RICI ya. Betul gitu, Bang Erwin? Oke. Jadi misalkan tadi ya di Tarengge ada 12 kelompok, 7-nya masuk ke RICI, ya sisanya tidak. Nah, sisanya itu 5 kelompok, dia tetap mendapat pengetahuan dari aktivitas berbagi pengetahuan oleh PPL ya. Kegiatan sekolah lapang RICI apa saja kurikulumnya, kemudian berbagi. Nah, di sini kita sebut saja ada non-RICI kelompoknya, kelompok Mawar begitu ya. Ada kelompok Melati juga. Ada kelompok Kenanga. Tadi ada kelompok Kamboja. Ada kelompok Asoka misalkan begitu ya. Jadi ada 5 kelompok di luar itu yang berbagi. Jenis komoditasnya macam-macam. Misalnya kelompok itu jenis komoditasnya silakan sesuai di lapangan bagaimana. Nah, ini contohkan saja bagaimana mengisinya begitu ya. Jadi kemudian ada pertanyaan, apakah jenis komoditas sama dengan komoditas Poktan yang ada di RICI? Gitu ya. Jika ini sama dengan salah satu kelompok yang ada di RICI, nah itu kita jawab ya. Jika tidak sama, berarti tidak. Silakan Bu. Silakan Bu, silakan Bu. Ada interupsi silakan. Interupsi bagaimana? Oke, baik kita lanjutkan ya. Misalkan tadi kelompoknya di Tarengge tidak ada hortikultura sayur. Berarti ini tidak sama dengan kelompok yang ada RICI. Kemudian kalau kakao. Halo Bu. Halo Bu. Iya. Pak,
Eh, saya tidak mengikuti perkembangan terkait SK enumerator. Menurut Ibu sudah ada. Nah, teman-teman yang lain ini Pak yang sudah ada SK-nya yang ditunjuk jadi enumerator. Izin Bu, putus-putus ya, izin putus-putus. Atau nanti saya selesaikan dulu ini, saya selesaikan dulu. Nanti setelah itu kita sesi diskusi ya, biar enak mengikutinya ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut, Bapak Ibu ya. Nah, tadi apakah tadi karena dari Desa Tarengge juga? Oke, jadi 5 kelompok ini masih dalam Desa Tarengge. Berarti desanya sama dengan Desa Ritsi, begitu ya. Kemudian berapa jumlah anggotanya? Ya, misalkan ya tadi itu. Ya, silakan bagaimana keadaan di lapangan. Oke, ini saya contohkan saja, ada yang 25, ada yang 30, misalkan ya. Ada yang memang 20 laki-laki, 20 perempuan. Bagaimana nanti silakan di lapangan kondisinya seperti apa. Oke. Nah, ini adalah berarti di sini jumlah orang atau petani di luar kelompok Ritsi yang mendapatkan menjadi penerima manfaat tidak langsung dari aktivitas tadi, berbagi pengetahuan yang dilakukan oleh penyuluh. Ada juga SK-nya itu enumerator. Nah, oke, misalkan Bapak Ibu, di sini contoh Ibu Kusnadewi, ternyata dia juga tidak hanya berbagi pengetahuan di kelompok non-Ritsi yang ada di Desa Tarengge saja. Bisa jadi Ibu Kusnadewi mendampingi 2 desa atau lebih begitu ya. Nah, sebelum itu ini ada yang kosong-kosong dilengkapi dulu Bapak Ibu ya, teman-teman FD ya. Nah, tadi berbaginya melalui tadi pengetahuan dengan pertemuan, kurang lebih misalkan sama prosesnya 5 kelompok tadi begitu ya. Kita isi dulu karena ini sistemnya database harus diisi ya. Ini pun begitu ya, kita isi. Baik. Nah, contohnya misalkan di desa lain ada kelompok yang didampingi oleh Bu Kusnadewi. Ya. Sebut saja 5 kelompok gitu ya. Misalkan 5 kelompok ya. Ada saat saya beri contoh dengan nomor saja, ada 5 kelompok dari desa lain. Ya. Kemudian apa komoditasnya gitu ya. Dia dari apa dulu di sini ya? Apa dari aktivitas apa? Misalkan dari aktivitas yang sama, berbagi pengetahuan, ada 5 kelompok. Ya. Kita buat 5, kemudian berapa biayanya tadi, misalkan biayanya beragam ya. Tiap kelompok ada yang 100.000, ada yang 50.000 gitu ya. Nah, ini tergantung kelompoknya nanti. Oke. Oke. Setelah itu jenis komoditasnya apa? Jenis komoditasnya misalkan keseluruhannya adalah jagung. Jadi ini berbagi pengetahuan tentang penanganan hama terpadu, misalkan seperti itu ya. Apa jenis komoditasnya sama? Nah, jika di Tarengge tidak ada komoditas jagung, komoditas Ritsi yang dimaksud ya, yang 7 kelompok tadi, berarti ini tidak, gitu ya. Anggaplah di Tarengge binaan dampingan Bang Erwin
7 kelompok itu kakao semua. Berarti selain kakao itu komoditasnya tidak sama. Gitu ya. Nah, lalu apa desa 5 kelompok tadi, gitu ya. Misalkan desa kelompok tadi berasal dari desa Rawajaya misalkan ya. Oke. Desanya sama begitu ya. Kemudian berarti ini desa yang tidak sama dengan desa Ritsi. Kemudian berapa jumlah anggotanya? Nah, misalkan ini saya contohkan sama saja. Tinggal copy paste begini ya. Oke. Setelah ini semua terisi, kita kembali cek kolom-kolom apakah sudah terisi semua gitu ya. Ini belum terisi semua, kita cek. Nah, harap kita isi semua karena ini isinya sama yang di atas dengan bawah. Kemudian begitu pun dengan ini. Ya, kita cek. Ini kita isi semua. Kenapa mesti diisi gitu ya? Karena di sini adalah sistem database. Agar masing-masing row itu nanti dapat terbaca di dalam sistem tabulasi. Ya. Oke. Saya lanjutkan, teman-teman. Jadi form ini kita bisa melihat dengan form ini bahwa ada aktivitas penyuluh yang dia memperoleh pemanfaat tidak langsung melalui proses tadi berbagi pengetahuan ya, baik itu dari sekolah lapang yang ada di Ritsi atau misalnya jika ada dari segi pengelolaan keuangan ya, kemudian atau Alsintan simpan pinjam. Di sini dari segi aktivitas penyuluh kita peroleh ada 10 kelompok ya memang dari aktivitas penyuluh. Kemudian dengan jumlah orang yang mencapai 274. Komoditas kelompoknya apa saja, sama atau tidak. Nah, ini saya rasa teman-teman FD bisa diskusikan dengan penyuluh. Nah, kurang lebih ini isinya sama dengan form yang tadi, ya. Jadi saya rasa teman-teman bisa memahami dengan mudah. Nah, kita lanjut ke form satu lagi. Tadi form yang sudah disinggung oleh Pak Maskur. Ada penerima manfaat di luar Ritsi yang berdasar dari penerima manfaat infrastruktur yang telah dibangun di desa. Oke. Saya buka. Siap. Halo Pak Maskur, monitor Pak. Ya, monitor Pak. Bisa dilihat form yang saya share? Ya. Siap, bisa ya. Nah, ini ada contoh, saya hapus dulu contohnya gitu ya. Oke, di sini ada form tadi berdasarkan infrastruktur. Nah, kita beri contoh salah satu desa ya Pak ya. Kita beri contoh salah satu desa. Boleh Pak Maskur apa desa yang dimaksud barangkali salah satu di Luwu Utara? Kalotok. Desa apa Pak? Kalotok. Oke, ya. Desa Kalotok, kecamatannya apa Pak? Sabang Selatan. Sabang Selatan ya. Ya. Oke. Desa Kalotok, Kecamatan Sabang Selatan. Apa infra yang dibangun di sana, Pak? Ganti Pak, dulu ganti. Buntut terpadu Pak, yang lebih banyak. Ini irigasi. Irigasi. Oh, ya. Ini kita ganti. Ganti Pak. Oke, kita ganti. Boleh, tidak masalah. Kita ganti buntut torpedo. Kecamatannya apa buntut torpedo, Pak? Sabang, Pak. Sama kecamatannya? Sabang. Oke, Sabang. Ya. Sabang saja ya? Nggak ada selatannya? Ya. Oke, buntut torpedo, Kecamatan Sabang. Nah. Halo. Izin kita lanjutkan ya. Oke. Infrastruktur yang dibangun apa yang di buntut torpedo, Pak? Irigasi, Pak. Irigasi, saluran irigasi ya.
Nah, nanti detailnya adalah saluran irigasi, kategorinya termasuk ke dalam jaringan irigasi sederhana, gitu ya. Mungkin di tempat lain bisa jadi namanya macam-macam. Nah, kira-kira irigasi tersebut bisa melayani luas area sampai berapa hektar, Pak? Kurang lebih 50, Pak. 50 hektar, misalkan gitu ya. Jadi khusus irigasi ada pertanyaan lanjutan, ya. Luas area yang terlayani khusus untuk infrastruktur irigasi, begitu ya. Nah, kemudian di sini ada nama Poktan ya. Kalau kelompok RITSI yang memanfaatkan irigasi dari tadi yang ada di buntut torpedo ada berapa kelompok? Halo Pak Maskur? Atau FD dari buntut torpedo ada? Dua kelompok, Pak. Yang dari RITSI. 2 kelompok? Ya, Pak. Oke, jadi nggak semua ya, nggak 7 kelompoknya ya, dapat ya? Yang kelompok padi, Pak. Kelompok padi ya. Apa saja kelompoknya Pak? Kita contohkan di sini. Tidak, yang padi. Kita padi. Buntu Lekua sama Salu Kaluku. Buntu Lekua dengan Salu Kaluku, Pak. Izin Pak, apa namanya? Kurang jelas. Buntu Lekua. Buntu Lekua dengan Salu Kaluku. Buntu? Lekua. Lingkua. Ya. Dengan? Salu Kaluku. Salu-saluku. Oke. Nah, ini hanya contoh Bapak Ibu. Nanti kalau ada kesalahan penulisan, nah mohon dimaklumi saja dulu ya. Oke. Agap di sini ada 2 kelompok dari RITSI, ya. Apakah termasuk Poktan RITSI? Ya, termasuk gitu ya. Ada 2 kelompok. Misalkan ini dari kelompok padi gitu ya. Jenisnya padi. Dua-duanya padi ya? Ya, Pak. Oke, nama desanya berarti tadi ya sama buntut torpedo ya. Misalkan seperti itu ya. Berarti ini desa yang sama. Ya. Buntut torpedo ini desa yang sama. Jumlah anggota Poktan yang menerima berapa? Laki-laki perempuannya, Pak? Dari Buntu Lingkua. Berapa laki-laki? Kalau bentuk Lekua laki-laki semua. Salu Kaluku laki-laki Salu semua. Kaluku laki-laki semua. Buntu Lekua 25. Oke, Buntu Lingkua 5 laki-laki, misalkan 20 perempuan ya. Nah, ini contoh saja. Nanti saluku 25 laki-laki, begitu ya. Nah, ini totalnya berapa? Ya. Oke. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah sudah ada BAST penyerahan infrastruktur ya dari DPMO ke desa? Ya. Apakah sudah diserah terimakan Pak Maskur yang di Buntut Torpedo ke desa? Sudah, Pak, sudah. Sudah, baik. Nah, ini berarti sudah. Atau jangan-jangan 18 itu sudah semua ya? Semua, Pak. Ah, baik. Terima kasih. Nah, ini sudah. Kemudian apakah desa menganggarkan pengelolaan infrastruktur gitu ya? Apa desa menganggarkan, Pak Maskur, misalkan untuk perbaikan? Pak. Menganggarkan ya? Menganggarkan ada penambahan Nah, bangunan. berarti dia ya begitu ya. Jadi ada desa yang memang sudah menganggarkan gitu. Ada yang mungkin belum. Tapi baru akan direncanakan di tahun 2027 misalkan. Nah, itu berarti kita jawab tidak. Tapi ini kabar yang bagus begitu ya. Mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu Kepala Desa bisa menganggarkan untuk perawatan dari infrastruktur yang telah dibangun begitu ya. Nah, kemudian ini saya contohkan ya.
misalkan selain 2 tadi, ya ada kelompok lain, ya. Selain Butulingkua atau Salu-Saluku ada kelompok lain yang memang berada di lokasi yang sama dengan kelompok ini, gitu ya. Misalkan saya contohkan ini Pak Maskur ya. Misalkan Padi Jaya misalkan, ya. Kemudian misalkan ini dari Ruwaritsi, ya. Padi Jaya berasal dari Ruwaritsi, ya. Ada yang dari Ruwaritsi memanfaatkan? Ada ya? Ada Pak. Kelompok apa itu? Kelompok apa? Salah satunya. Halo Pak. Kelompok apa, Pak? Mohon maaf. Lalu di Sipatuo. Oke. Kelompok Malandu dengan Sipatuo, Pak. Oke. Ini saya stop dulu kamera saya biar lebih stabil ya. Ini saya contohkan saja. Karena suara kita putus-putus nih, Pak. Anggap kelompoknya tadi apa? Malandu dengan Sipatuo. Sipatuo ya. Baik. Saya catat satu dulu ya. Dia bukan Poktan Ritsi ya. Komoditasnya apa, Pak? Padi juga. Padi. Desa yang sama. Oke. Nah, jumlah anggotanya berapa? Jumlah orangnya misalnya yang ada di sana. Misalkan berapa, Pak? 25 orang ya. Berapa, Pak? 30? Ya. 30 misalkan saya tulis begini ya, 30 laki-laki gitu ya. Kemudian misalkan adakah dari desa lain yang memanfaatkan saluran irigasi itu? Baik. Saya lanjutkan ya, Bapak Ibu. Ini kita sudah mau zuhur ya. Oke. Nah, misalkan saya contohkan di sini ada kelompok lain ya. Kelompok lain misalkan kelompok Maju Bersama. Dia tidak dari kelompok Ritsi. Dia juga komoditas padi, tapi di luar buntut torpedo. Ya. Misalkan dari kelompok dari desa Buntu Selatan misalkan begitu ya. Berarti ini tidak desa yang sama. Jumlah anggotanya berapa? Nah, contoh di sini kelompok campuran dengan anggota 15 laki-laki dan 20 perempuan ya. Totalnya 35. Oke. Atau lain lagi gitu ya. Nah, ini bisa banyak sekali sebetulnya. Silakan teman-teman fasilitator desa diidentifikasi di lapangan. Silakan berdiskusi dengan penyuluh atau bertanya dengan kepala desa gitu ya. Silakan. Atau bahkan memang kalau teman-teman sudah ada catatannya itu lebih baik lagi. Gitu ya. Nah, jangan lupa nanti ini semuanya dilengkapi. Karena ini database, kembali ini dilengkapi pengisiannya ya, di copy sesuai dengan kelompok ya. Juga ini nanti walaupun isinya sama, kita copy. Jadi di sini kita bisa memperoleh data atau informasi bahwa infrastruktur sederhana yang dibangun Ritsi tidak hanya dimanfaatkan oleh kelompok yang ada di Ritsi ya. Juga tidak semua kelompok memanfaatkan misalkan dari sini ya, karena hanya ada 2 dari 7. Nah, kemudian ada kelompok lain bahkan dari desa lain. Karena saluran irigasi ini berada di perbatasan dan menyeberang desa, misalkan seperti itu. Kemudian sudah ada penganggaran dan sudah diserah terimakan ke desa begitu ya. Nah, ini adalah data-data yang kita akan ambil sebagai bahan
penyusunan laporan pengakhiran program nanti. Ada 3 ya. Tadi kita sudah melihat 3 form. Yang pertama perkembangan kelompok ya, keberlanjutan kelompok seperti apa. Yang kedua adalah penerima manfaat dari aktivitas kelompok, bisa berbagi pengetahuan, berbagi jasa alsintan atau simpan pinjam, atau di sini penerima manfaat dari aktivitas PPL. Nah, itu yang ketiga. Silakan nanti untuk aktivitas PPL, bukan PPL yang mengisi, tapi tetap prosesnya adalah fasilitator desa. Silakan berdiskusi dengan PPL untuk mengisi form tadi. Nah, kemudian yang keempat adalah penerima manfaat dari infrastruktur yang dibangun di tiap desa. Oke, saya rasa keempat form untuk yang digunakan oleh fasilitator desa dalam waktu dekat sudah disampaikan. Silakan Bapak Ibu teman-teman jika ada yang mau bertanya, silakan kita buka sesi diskusi. Pak Maskur, sudah jelas teman-teman FD di Luhut Utara? Siap, Pak. Siap ya, sudah jelas ya. Dari FD di Lutim, Bang Erwin dan kawan-kawan. Sudah? Dari Luwu, Bang Adi, sudah ya? Sudah jelas ya? Nanti Pak bisa konsultasi Silakan. kalau ditanyakan ya Pak ya. Boleh, boleh. Nanti ada PIC Kabupaten yang akan berkoordinasi dengan teman-teman fasilitator bisnis di kabupaten, juga FD, juga Bapak Ibu DPMO. Jadi PIC ini akan membantu mengumpulkan hasil tadi gitu ya. Jika ada yang mau didiskusikan silakan. Nah, kami berharap bisa dibuat grup tadi ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Irfan. Silakan di wilayah masing-masing dibuat grup, atau jika sudah ada, biasanya sudah ada grup FD, PIC kabupaten ini diikutsertakan saja untuk bisa memberikan tadi form-form yang mesti diisi, langkah-langkahnya jika ada yang mau dikonsultasikan, kemudian nanti pengumpulannya oleh PIC kabupaten. Sedikit Pak Kro. Silakan Pak. Kemarin kan ada data responden yang kami terima dari DPMO. Baik. Itu kan include dengan form ini Kak Pak, yang MSG di. Baik. MSC Bang Adi, bukan MSG ya. MSC. Ya. Pak MSG Jadi biasanya ada di Indomie itu. Ya Pak, jadi nanti koordinasinya langsung ke DPMO saya Pak, kalau ada apa, atau langsung bisa ke kita juga. Ya. Jadi kalau MSC ini, karena ini hal yang berbeda, mungkin nanti langsung saja dengan Bapak Ibu di DPMO ya. Karena tim yang berbeda, ini memang dua hal yang saling beririsan sebetulnya. Tapi MSC ini nanti lebih dalam lagi membicarakan bagaimana perubahan itu yang ada di dalam kelompok. Seperti itu. Oke. Siap. Makasih Pak. Terima kasih. Dari Bu Sherly tadi ada mau bertanya, silakan Bu Sherly atau Bu Jasmaniar. Masih dimonitorkah? Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Baik, saya lanjutkan ya. Bapak Ibu teman-teman fasilitator desa, silahkan mengerjakan pengisian data-data ini ya di sela-sela kegiatan teman-teman ya, di pertemuan kelompok kah, sambil memfasilitasi SLK, sambil memfasilitasi cooking class atau lainnya. Silakan didiskusikan dengan petani, pengurus poktan, penyuluh, silakan. Nah, untuk tidak membebani kita teman-teman ya, kita tidak, silakan yang mau print boleh. Tapi kalau mau menghemat, cukup dicatat saja poin-poinnya, gitu ya. Dicatat saja poin-poinnya dari tiap form itu. Nanti dibawa catatan itu ke dalam pertemuan dengan kelompok, didiskusikan. Setelah dapat informasi datanya, kembali ke laptop, diisi di dalam Excel,
nanti dikumpulkan oleh PIC kabupaten. Nah, kita harap data-data ini bisa kita pantau secara bertahap. Jadi tiap hari Jumat kita berharap data ini bisa dikumpulkan, terkumpul, ya. Ada atau tidak, terisi atau tidak, perkembangannya seberapa, apakah baru 1 poktan atau sudah lebih, silakan diisi agar tiap Jumat tuh kita periksa, kita lihat kesulitannya di mana, atau ada kesalahan di dalam form ini, bisa jadi seperti itu, gitu ya, agar kita bisa perbaiki sejak awal. Oke. Silakan, ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Kita sudah hampir 2 jam begini ya. Silakan. Dari teman-teman di pusat. Halo Pak Maskur, silakan Pak. Ya, berarti pada intinya teman-teman dalam hal ini bisa diberikan penjelasan yang bisa Izin Pak, suara Bapak tidak jelas ya, terputus-putus atau suara banyak sekali suaranya itu. Ya. Pada intinya teman-teman diberikan kebebasan untuk melakukan pengikutan kayak pengambilan data, apakah langsung direktur menggunakan form ini atau lewat lembaran yang digunakan. Pada intinya harus direkam. Ya, silakan teman-teman menggunakan caranya masing-masing ya, agar ini tidak membebani juga ya, khususnya dari segi biaya ya begitu ya di saat ini begitu ya. Silakan pakai metode-metode yang paling praktis yang bisa kita lakukan, tapi semua data bisa terisi dengan baik begitu ya. Oke. Saya rasa sudah cukup dari form yang kita sampaikan ya. Tinggal nanti di follow up saja di lapangan. Nah, untuk fasilitator bisnis seperti Pak Maskur, kemudian Pak Iskandar gitu ya. Kemudian Pak Usman, nanti ada form lain yaitu form yang terkait Kokodoktor, juga yang terkait dengan P4S. Nah, ini kita akan zoomkan di hari Selasa ya. Kita mulai jam 9 pagi begitu ya, agar efektif, sengaja tidak kita barengi dengan Zoom yang sekarang. Besok khusus teman-teman fasilitator bisnis dan konsultan provinsi. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup dari saya. Dari teman-teman pusat monitor, bagaimana Bang Irfan, ada yang mau ditambahkan? Disampaikan. Pak, baiknya Pak. Silakan Pak Maskur. Filenya dibagikan Pak. Filenya nanti PIC Kabupaten akan membagikan. Oke. Siap. Baik, saya serahkan langsung ke Pak Irfan yang tadi telah membuka. Silakan Mas Irfan, dilanjutkan. Terima kasih. Tambahan sedikit. Halo. Tambahan sedikit Pak Ikro untuk teman-teman di DPMO dan SPSU sama fasilitator desa, nanti tolong Excel yang sudah dibagikan atau yang akan dibagikan oleh PIC nanti tolong jangan diubah dan jangan ditambah. Ya, bentar. Halo, kedengaran suaranya? Jelas. Oke ya. Jadi tolong untuk file Excel-nya jangan dirubah, jangan ditambah kolom, jangan dikurangi, jangan ada yang di-hide, seperti itu ya. Karena nanti akan kita satukan kembali untuk semua kabupaten dan provinsi gitu. Jadi satu data. Jadi nanti kalau misalnya ada format yang berubah, nanti kita akan susah menganalisanya, compile-nya akan susah gitu. Nah, ini lalu tolong jangan ditambah atau jangan diganti nama-nama kolomnya, diisikan aja, tapi headernya ini jangan dirubah seperti itu.
Oke, cukup. Berarti Pak Ikro cukup, Pak. Masih di mute, Pak Ikro. Oke, baik. Mungkin saya contohkan ya tadi yang disampaikan oleh Mas Irfan, teman-teman di sini ya. Jadi di file-file ini jangan menambahkan kolom apapun, teman-teman ya. Memang kadang ada beberapa yang mau memberikan informasi lebih agar lebih jelas dengan menambah kolom. Saya harap itu tidak usah dilakukan. Jika ada informasi lain yang ingin disampaikan, silakan disampaikan by WA atau apa kepada PIC kabupaten masing-masing. Kemudian di sini ada nama worksheet ya, indirect beneficiaries infra. Nanti di file lain ada juga. Nah, ini jangan diubah-ubah. Nama-nama yang ada di sini jangan ubah-ubah. Kemudian nama file di sini ada contoh ya. Pengisian nama file nanti jangan lupa diganti menjadi kabupaten apa, desa apa. Agar file masing-masing fasilitator desa tidak tertukar begitu ya. Nama file, nama depannya ini tidak perlu diganti, cukup kabupaten dan desanya saja. Nah, ini tadi yang dimaksudkan oleh Mas Irfan. Agar tidak saling tertukar, kemudian juga di dalam sistem tabulasinya ini bisa berjalan dengan baik dengan tidak adanya penggantian nama-nama, pengubahan kolom-kolom dan lain-lainnya. Baik, Bapak Ibu, saya rasa itu ya. Silakan Mas Irfan dilanjut kembali untuk ditutup. Terima kasih Mas Irfan dan teman-teman. Oke, terima kasih banyak Pak Ikro. Nanti untuk tim PIC dari NPMO silakan menghubungi kabupatennya masing-masing. Oke, langsung aja kalau sudah selesai saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman DPMO, PPSU, dan FD, FB, dan konsultan di daerahnya masing-masing udah meluangkan waktu. Saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Silakan, selamat beraktivitas kembali. Izin saya keluar dari Zoom. Siap, yang sudah boleh meninggalkan Zoom. Terima kasih banyak semuanya.